Kopi Lampung memiliki ciri yang lebih khas sehingga mudah dikenali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, welcome back to YouTube channel Anggun Paksi dan terima kasih sudah klik video ini. Jadi langsung aja gue bakal membahas mengenai kopi. Tapi sebelumnya gue pengen ngasih tahu nih kopi yang paling enak gitu kan. Kopi robusta yang enak terbuat dari kopi Sulu atau kopi merah, yaitu Yopika. Nah, Yopika sendiri itu adalah kopi robusta asli dari Lampung Barat yang dipetik dari biji kopi warna merah atau kopi merah. Dalam bahasa Lampungnya itu adalah kopi Suluh. Jadi wajar dong kalau rasanya itu enak dan nagih banget. Kopi Suluh Yopika ini pasangannya itu cocok banget dengan gula semut. Jadi kan butiran-butiran gulanya itu menyatu banget kalau misalnya itu dijadiin menjadi satu paduan kopi yang nikmat banget. Apalagi diminum saat santai. Terus gimana cara order kopi Suluhnya? Nah, kalian bisa kepoin Instagramnya yaitu kopi Suluh .yopika. Ada banyak variannya, varian ukuran maksudnya itu. Ada yang 25, ada yang 500 gram maksudnya, sampai 1 kilo. Jadi tinggal pilih aja. Tapi jangan lupa pasangannya itu cocok dengan gula semut Yopika. Atau juga bisa kalian via WhatsApp. Jadi ini WhatsAppnya, jadi silakan catat. Langsung aja gue bakal membahas mengenai sejarah kopi. Berbagai literatur mencatat bahwa tanaman kopi ini berasal dari Abyssinia, nama daerah lawas di Afrika, yang saat ini mencakup wilayah Ethiopia dan Eritrea. Namun tidak banyak yang mengetahui bagaimana orang-orang Abyssinia ini memanfaatkan tanaman kopi. Kopi itu sendiri dipopulerkan pertama kali oleh orang Arab. Biji kopi dari Abyssinia ini dibawa oleh pedagang Arab ke Yaman dan mulai menjadi komunitas komersial. Di masa awal, bangsa Arab ini memonopolikan perdagangan biji kopi. Mereka mengendalikan perdagangan lewat pelabuhan Mocha. Mocha ini adalah sebuah kota yang terletak di Yaman. Dari pelabuhan Mocha ini, biji kopi diperdagangkan hingga ke Eropa. Nah, pada saat itu, Mocha atau pelabuhan Mocha itu adalah satu-satunya gerbang lalu lintas perdagangan biji kopi. Sampai-sampai orang Eropa ini menyebutkan biji kopi itu sebagai mocha. Memasuki abad ke-17, orang-orang Eropa ini mengembangkan perkebunan kopi sendiri. Pertama-tama mereka mengembangkan di Eropa, namun sayangnya iklim mereka ini tidak cocok untuk bercocok tanam kopi. Kemudian mereka mencoba membudidayakan tanaman itu di daerah jajahan yang tersebar di seluruh penjuru. Upaya ini berhasil. Orang-orang Eropa ini berhasil dalam memproduksi kopi. Salah satu pusat produksi kopi di dunia adalah Pulau Jawa yang dikembangkan oleh bangsa Belanda ketika menjajah di Indonesia. Untuk masa tertentu, kopi dari Jawa ini sempat mendominasi pasar kopi dunia. Saat itu, kopi lebih populer dengan sebutan Cup of Java atau secangkir Jawa. Asal-usul istilah kopi, menurut William H. Yucker dalam bukunya All About Coffee tahun 1922, kata kopi mulai masuk ke dalam bahasa-bahasa Eropa pada tahun 1600-an. Kata tersebut diadaptasikan dari bahasa Arab yaitu kahwa. Mungkin tidak langsung dari istilah Arab, tetapi melalui istilah Turki yaitu kahve. Ini perlu diketahui bahwa di Arab sendiri istilah kahwa ini tidak ditujukan untuk nama tanaman, tetapi merujuk pada nama minuman.
Para ahli meyakini bahwa kata kahwa digunakan untuk menyebut minuman yang terbuat dari biji yang diseduh dengan air panas. Ada juga pendapat lain bahwa kahwa itu sendiri awalnya merujuk pada salah satu jenis minuman dari anggur atau wine. Masih menurut Euker, asal-usul kopi secara ilmiah mulai dibicarakan dalam Symposium on the Etymology of the Word Coffee pada tahun 1909. Dalam simposium ini, secara umum kata kopi disepakati merujuk pada istilah bahasa Arab yaitu kahwa yang mengandung arti yang kuat. Ada juga yang menyangkal bahwa istilah kopi diambil dari bahasa Arab. Menurut mereka, istilah kopi ini berasal dari bahasa tempat tanaman ini berasal, yaitu Abyssinia. Diadaptasi dari kata Kaffa, yaitu nama sebuah kota di daerah Showa di selatan barat daya Abyssinia. Namun anggapan ini dibantah karena tidak didukung dengan bukti yang kuat. Bukti lain menunjukkan bahwa di kota tersebut, buah kopi disebut dengan nama lain yaitu bun. Dalam catatan-catatan Arab, bun atau bun double N digunakan untuk menyebut nama biji kopi, bukan minuman. Dari bahasa Arab, istilah kahwa diadaptasi ke dalam bahasa lain seperti bahasa Turki yaitu kafe, bahasa Belanda coffee, bahasa Perancis coffee, bahasa Itali coffee, bahasa Inggris coffee, bahasa Cina kefi, bahasa Jepang kehi, dan bahasa Melayu yaitu kawa. Pada faktanya, hampir semua istilah untuk kopi di berbagai bahasa memiliki kesamaan bunyi dengan istilah Arab. Khusus untuk kasus Indonesia, besar kemungkinan kopi diadaptasi dari istilah Arab melalui bahasa Belanda yaitu kafe. Dugaan yang logis karena Belanda yang pertama kali membuka perkebunan kopi di Indonesia. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kasta ini diadaptasi langsung dari Arab atau Turki. Mengingat banyak pihak Indonesia yang memiliki hubungan perdagangan dengan bangsa Arab sebelum bangsa Eropa datang. Sejarah kopi di Indonesia dimulai pada tahun 1696 ketika Belanda membawa kopi dari Malabar, India ke Jawa. Mereka membudidayakan kopi tersebut di Kedaung, sebuah perkebunan yang terletak di dekat Batavia. Namun upaya ini gagal karena tanaman tersebut rusak oleh bencana alam, banjir, dan gempa bumi. Dan upaya kedua dilakukan pada tahun 1699 dengan mendatangkan stik pohon kopi dari Malabar. Pada tahun 1706, sampel kopi yang dihasilkan dari tanaman Jawa dikirim ke negeri Belanda untuk diteliti di kebun raya Amsterdam. Hasilnya sukses besar karena kualitas kopi yang dihasilkan yaitu sangat baik. Selanjutnya tanaman kopi ini dijadikan bibit bagi seluruh perkebunan yang dikembangkan di Indonesia. Belanda pun memperluas area budidaya ke Sumatera, Sulawesi, Bali, Timor, dan berbagai daerah yang ada di Indonesia. Pada tahun 1878 terjadi tragedi yang memilukan. Hampir seluruh perkebunan kopi yang ada di Indonesia, terutama di daerah dataran rendah, rusak terserang penyakit karat daun atau Hemilia pastastrik. Kala itu semua tanaman kopi yang ada di Indonesia merupakan jenis Arabica atau kopi Arabica. Untuk menanggulanginya, Belanda mendatangkan spesies kopi Liberica yang diperkirakan lebih tahan terhadap penyakit karat daun. Sampai beberapa tahun lamanya, kopi Liberica menggantikan kopi Arabica di perkebunan dataran rendah. Di pasar Eropa, kopi Liberica ini dihargai sama dengan kopi jenis Arabica. Namun rupanya, tanaman kopi Liberica ini juga mengalami hal yang sama, yaitu rusak terserang karat daun. Kemudian pada tahun 1907,
Belanda mendatangkan spesies lain, yaitu jenis kopi Robusta. Usaha kali ini berhasil. Hingga saat ini perkebunan kopi Robusta yang ada di dataran rendah bisa bertahan. Pasca kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, seluruh perkebunan kopi Belanda yang ada di Indonesia dinasionalisasi. Nah, sejak itu Belanda tidak lagi menjadi pemasok kopi dunia. Nah, sekarang kita menuju Lampung. Kopi Lampung Barat yang dikenal dunia. Provinsi Lampung selain memiliki kekayaan rempah-rempah dan super kopi Robusta peringkat 4 di dunia. Predikat bergensi tersebut diukur menurut kuantiti yang diciptakan. Nah, Brazil, Vietnam, dan Kolombia menempati di bagian atasnya. Kabupaten Lampung Barat yaitu yang terbesar menyumbang ekspor kopi Robusta. Jadi wajar seandainya ada peringatan bicara kopi, bicara Lampung Barat. Lampung Barat adalah penyuplai 38% kopi di Lampung dan masuk 7% secara nasional. Tidak dikenal secara pasti mengenai sejarah kopi Lampung. Bisa dikatakan bahwa kopi ini lazimnya tumbuh pada ketinggian 400-700 meter di atas permukaan laut dengan temperatur 21-24 derajat Celcius. Nah, kebetulan tempat Lampung mempunyai keadaan alam yang demikian, sehingga kopi jenis Robusta ini bahkan banyak tumbuh di tempat tersebut. Hampir tiap-tiap di Provinsi Lampung, terutama di Lampung Barat, memiliki ladang perkebunan kopi Robusta, baik dikelola oleh pemerintah, swasta, atau swadaya masyarakat sekitar. Berdasarkan lahan perkebunan milik swadaya masyarakat, ini sebagian besar berada di tempat dataran tinggi Tanggamus. Tiap dinas koperasi, UMKM, perindustrian, dan perdagangan Lampung Barat, luas lahan tanaman kopi Robusta di Lampung Barat menempuh 60.347,7 hektar, dengan produksi kopi kering per tahun menempuh 29.712 ton per hektar setiap tahunnya. Setiap tahun, produksi kopi di tempat ini tetap menemui peningkatan yang signifikan. Kabupaten Lampung Barat menjadi salah satu contoh perkebunan terbaik di Provinsi Lampung dan nasional. Memilih kopi Lampung yang berkualitas. Pada dasarnya, kopi yang memiliki khasiat adalah kopi berkualitas yang dipetik merah matang pada pohonnya. Contohnya seperti produksi kopi Suluh Yopika. Jenis kopi Lampung Barat yang berbakat aroma dan rasa. Yang tepat menciptakan kopi Lampung mendapat julukan sebagai salah satu kopi terbaik Indonesia pada tahun 2009. Kopi Lampung Barat mendapat gelar juara 1 nasional dengan klasifikasi kualitas biji kopi terbaik. Tentu saja keberhasilan ini menjadi poin tambah bagi masyarakat Lampung Barat. Kopi Lampung memiliki ciri yang lebih khas sehingga mudah dikenali, yaitu warnanya lebih hitam pekat, wangi-wangian pahitnya yang kuat karena mengandung kafein yang tinggi, serta sedikit rasa asam. Kopi Lampung juga terasa lebih nikmat dan berbau kuat karena dalam pengerjaan pemupukan tak menerapkan pupuk kimia dan pestisida. Nah, itu dia pembahasan kita mengenai kopi, sejarah kopi, dan berbagai jenis kopi gitu. Dan jika kalian suka dengan video ini, silahkan like video ini, share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga tahu, serta komen di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info-info selanjutnya dengan menekan tombol lonceng di bawah ini. Oke, bye-bye.